Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Dia Allah zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah syarat mutlak seseorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kemuliaan, penuh kecintaan dan penghormatan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli baitihi, dan semua sahabat-sahabat beliau, minal muhajirin wal ansar, yang telah berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia-manusia yang mulia, sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dan selayaknya kita mengikuti langkah perjuangan mereka. Kita membaca biografi mereka agar kemudian kita dapat mengikuti kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti pertemukan kita, Allah kumpulkan kita bersama manusia-manusia mulia, minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian Allah muliakan, kita lanjutkan membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahmatullah alaih.
Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la, kunyahnya berkunyah Abu Ya'la. Nama sahabat ini Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan mata rantai khabar hadis ini sampai kepada Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaihi dari sahabat Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang berakal itu, kata Nabi, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang senantiasa dana ay hasaba yuhasibu, yang mengintrospeksi dirinya, yang senantiasa mengevaluasi dirinya sendiri, memuhasabah, ya. Dana maknanya hasaba yuhasibu, memuhasabah dirinya. Setiap waktu, setiap saat dia mengevaluasi amal-amal ibadah yang dia lakukan. Nah, ini orang yang al-akil, orang yang berakal, al-kais, orang yang cerdas. Kemudian tidak sampai hanya memuhasabah dirinya, tapi kemudian wa'amila lima ba'dal maut. Dia senantiasa memiliki semangat, selalu berupaya, berikhtiar melakukan amal kebaikan, amal ibadah. Yang mana amal ibadah ini, kata Nabi, lima ba'dal maut, sebagai bekal yang akan dia peroleh, yang akan dia bawa perjalanan kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, dan orang yang bodoh, orang yang lemah. Jadi tadi al-kais itu adalah al-akil, orang yang berakal, orang yang cerdas. Maka al-ajiz, orang yang bodoh, orang yang lemah itu, manit taba'a nafsahu hawahu, yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang lemah, yang terombang-ambing, yang dipermainkan, yang selalu tunduk terhadap hawa nafsu syahwatnya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan kebaikan. Dia tidak melakukan amal kebaikan, kemudian selalu memperturutkan hawa nafsunya, tetapi dia berharap kepada Allah mendapatkan rahmat Allah. Ini orang yang bodoh. Rawahu Tirmidzi, hadis ini sampai periwayatannya ke Imam At-Tirmidzi. Baik. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, siapa orang yang berakal dan menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya? Siapa mereka yang cerdas itu? Kata Nabi, yang selalu memuhasabah dirinya. Jadi ini penting jamaah, siapapun kita hendaknya senantiasa mengintrospeksi diri kita setiap waktu, setiap saat. Tua, muda, laki, perempuan, ya, orang saleh, setengah saleh atau ahli maksiat, hendaknya kita selalu mengevaluasi diri kita. Kalau kita melakukan amal saleh ini sudah sempurna atau tidak? Karena Allah atau tidak? Lillahi ta'ala
atau li ghairillah, karena Allah atau karena selain Allah. Kalau ini kemudian kita muhasabah, kita pikirkan amal saleh kita, kalau lillahi ta'ala berarti diterima oleh Allah menjadi amal ibadah sebagai bekal. Tapi kalau bukan karena lillah berarti mardudun, dia tertolak, tidak diterima sebanyak apapun amal saleh yang kita lakukan. Muhasabah. Umur kita, hendaknya kita senantiasa memuhasabah kehidupan kita di dunia. Tidak ada manusia yang kekal di dunia. Maka kemudian kita melihat diri kita ini makhluk yang tidak abadi, tidak kekal di dunia, pasti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan ke dunia, maka ada masanya, ada waktunya, tiba saatnya kita kembali kepada zat yang menciptakan kita. Kita kembali kepada pemilik kita yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhasabah diri kita. Udah berapa umur yang Allah berikan? Ada seorang ulama mengatakan, bernama Abdul Majid. Beliau mengatakan, mahma tala umrul abdi fi hadhihi dunya fa innal mauta masiruhu. Sepanjang apapun umur usia seorang hamba, umur manusia di dunia ini, pastilah endingnya kematian. Lalu bagaimana kita menghadap kematian kita, mempersiapkan kematian, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kita memuhasabah diri kita. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi, terus tafirruna minhu, terus fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan wahai Muhammad, ingatkan mereka, ingatkan hamba-hambaku, ingatkan umatmu yang usianya 60 sampai 70 tahun. Sesungguhnya kematian yang kalian takuti, yang kalian berlari dari kematian itu. Siapa yang mau mati? Siapa yang senang dengan kematian? Nabi katakan enggak ada orang yang senang dengan kematian kecuali mereka yang telah dalam keadaan sakaratul maut. Allah perlihatkan amal salehnya, Allah perlihatkan tempat kembalinya, baru tuh senang, dia bahagia. Ya, tapi semasa hidup di dunia ini, ya, secara umum Allah sebutkan bahwa manusia berlari dari kematian. Kematian bukan suatu yang mereka inginkan, bukan sesuatu yang disenangi oleh manusia. Tapi ingat kata Allah, fa innahum mulaqikum. Kematian itu akan datang menjemput kalian, akan menemui kalian. Tua, muda, laki, perempuan, raja, rakyat, kaya, miskin, sakit, sehat. Ya, kematian akan datang. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Di akhir ayat ini Allah katakan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah ceritakan, Allah hamparkan, Allah perlihatkan kepada kalian nanti di akhirat
bima kuntum ta'malun, apa yang selama ini kalian kerjakan di dunia. Jadi ini yang perlu kita muhasabah, waktu, umur, usia yang Allah berikan. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man dana nafsahu, orang yang senantiasa memuhasabah, mengintrospeksi dirinya, ya, mengintrospeksi umur, mengintrospeksi amal, keluarga, bagaimana kita membimbing keluarga, bagaimana kemudian kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Ya Allah. Jadi setiap majelis kita seperti ini jamaah, jadikan dia sebagai momentum, sebagai waktu, saat yang terbaik untuk senantiasa kita memuhasabah diri kita. Hari ini kita duduk dalam keadaan sehat walafiat di majelis ini, di Masjid An-Nur, dalam keadaan sehat. Hisab diri kita, apakah besok lusa masih kita bisa menimba ilmu, apakah masih ada kesempatan untuk beribadah. Allahu a'lam. Allah yang tahu, Allah yang rahasiakan perkara-perkara di waktu yang akan datang. Makanya kemudian kita harus memiliki semangat, ya, memiliki semangat untuk melakukan amal saleh. Hendaknya senantiasa memuhasabah umur, waktu kita di dunia, ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan harus memiliki semangat untuk melakukan amal saleh. Yang mana amal saleh ini sebagai bekal kita, bukan bekal orang lain. Lima ba'dal maut, setelah kematian. Apa yang kita lakukan berupa kebaikan, amal saleh, tidak akan hilang. Kita pasti dapatkan, kita pasti menikmatinya. Berbeda dengan urusan dunia, harta dunia. Kita cari, kita berkeringat, banting tulang, berlelah-lelah, dapat. Tapi apa yang kita dapatkan belum tentu kita nikmati. Betul atau tidak? Ada orang yang berkeringat, lelah, banting tulang, cari, dapat dia, alhamdulillah, senang dia dapat gaji, dapat untung, dapat upah, dia taruh di dompetnya. Pulang dia, sampai di rumah, cek kantongnya, mana dompet saya? Raib, hilang. Ternyata ada orang lain yang menikmatinya, ada orang yang mengambilnya. Padahal kita sudah berlelah-lelah, berkeringat, banting tulang. Bahkan ada yang ketika dia lihat dompetnya, duitnya berubah menjadi kertas. Pernah loh, ada nih jamaah. Ini saya cerita kasus nih ya. Cerita kasus di Depok sini nih. Saya tiba-tiba ditelepon. Datang ke tempat tersebut, sebuah toko besar. Ternyata beberapa kali kejadian aneh. Setelah dia tutup tokonya, semua uang dia masukkan ke dompet, dia taruh di motornya, jok motor, sampai rumah. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Aneh bin ajaib. Uangnya berubah menjadi tempe. Betul. Benar Pak? Diperlihatkan, ini loh Ustaz. Jadi tempe. Sebelumnya sama. Setelah dia tutup tokonya, dia kumpulkan uangnya, dia taruh itu uangnya di jok motor, pulang. Sampai di rumah jadi kertas. Enggak, ini Allah jadi saksinya.
Ustaz, bukan bohong. 3 kali kasus itu. Baru kemudian dia perlihatkan ini dari tempe, saya lihat jadi tempe. Allahu a'lam. Apakah ini perbuatan setan? Bisa terjadi, Allahu a'lam. Tapi dalam pandangan akidah, ilmu syariat, ada ilmu sihir. Bisa saja terjadi. Allah. Nah, maksud saya jamaah sekalian Allah muliakan, apa yang kita cari berlelah-lelah ternyata belum tentu kita bisa nikmati. Kira-kira tadi tempe itu bisa nggak dijual? Enggak. Sampai kaget. Gimana Ustaz nih? Ini di luar nalar saya. Di luar. Saya bilang ini pun di luar nalar. Gimana? Depok. Lurus. Sebelum jembatan tuh. Setelah tip top sebelah kanan. Tip top sebelah kanan, turun, tikung ada jembatan kan? Dekat situ kasusnya. Saya nggak ceritakan nama orangnya, tokonya di mana. Tapi disitulah kasusnya. Dicari berlelah-lelah, capek. Ternyata ada perbuatan setan. Atau perbuatan manusia. Ada beberapa kasus kita lihat di media sosial. Ada ibu-ibu sampai ngamuk-ngamuk. Di mana? Di bank. Histeris, ngamuk-ngamuk, marah-marah sama teller banknya, sama yang ada di bank. Kenapa? Duitnya raib. Tabungannya hilang. Apakah puluhan juta? Enggak, ratusan juta. Ngamuk-ngamuk. Kok bisa uangnya ditabung di bank hilang? Itu ada di media sosial. Ya, ngamuk. Kalau nggak salah di Medan atau di mana tuh. Saya nggak nyebut juga nama banknya. Ya kan? Kemana? Kamu udah lelah-lelah cari uang. Itu hak kami. Ngumpulin buat anak sekolah. Ngamuk-ngamuk di bank. Hilang uangnya. Itulah urusan dunia. Apa yang kita dapatkan dengan proses berlelah-lelah, berkeringat, banting tulang, apakah kita bisa menikmati semuanya? Belum tentu. Tidak ada jaminan. Rumah sudah kita siapkan, dibangun, megah, indah, bagus, luas. Ternyata baru syukuran pemilik rumah, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi kajian di daerah Rawamangun. Kajian ba'da duha sampai waktu jam 11. Setelah itu salat zuhur. Semua jamaah itu kajian berjamaah di masjid. Kemudian dekat dari masjid itu ada rumah yang megah, bagus. Ya. Rumah megah. Ditunjukinlah oleh yang ngundang saya itu, Pak Ustadz, itu rumah. Itu baru di syukuran keluarganya. Pemiliknya ini. Terus kenapa Pak? Yang namanya umur ya Ustadz. Emang kenapa? Pemilik rumah itu punya anak cuma 1. Baru diresmikan gitu ya. Syukuran ini rumah belum ditempati, orangnya meninggal dunia. Padahal kemarin kami ketemu di sini ngobrol-ngobrol ketika dia pantau, ketika dia kontrol, dia lihat bangunan rumahnya. Ngobrol di sini. Sehat. Belum ditempati, innalillahi. Nah. Itu urusan dunia. Belum tentu kita bisa nikmati. Maksudnya wa amila lima ba'dal maut. Tapi amal soleh, amal kebaikan sekecil apapun pasti tidak dapatkan. Enggak akan diambil oleh orang lain. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid.
Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Tidak mungkin amal soleh yang sudah kita lakukan kemudian tidak dibayar oleh Allah di akhirat nanti. Tidak mungkin. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun pasti dia akan lihat. Maksudnya bukan dia lihat doang, dia pasti dapatkan balasannya. Jangan remehkan amal soleh. Teruslah kita memiliki semangat melakukan kebaikan. Karena itulah yang bekal utama. Amal kebaikan, amal soleh kita. Duduk kita di sini amal soleh atau tidak jamaah? Ngaji di sini amal soleh atau tidak? Kita dapatkan atau tidak setelah kematian kita? Insya Allah dapat. Pasti. Gak mungkin tidak dikasih bayarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak merasa rugi meluangkan waktu, mohon maaf, menghabiskan waktu kita setelah sholat subuh sampai waktu syuruk, katakanlah jam 5:30 sampai jam 6, kita nggak rugi menghabiskan waktu kita di sini. Mungkin kita akan menjadi rugi kalau pulang sampai di rumah ternyata langsung, wah kayaknya dibantal, empuk lagi nih buat tidur, ya. Tapi syukur-syukur alhamdulillah setelah salat subuh berjamaah. Yang salat subuh berjamaah kemudian pulang, mungkin ada hajat, ada keperluan atau ada hal yang lain, dapat pahala salat subuh berjamaahnya. Yang duduk di kajian majelis taklim likullin darajat, diberikan derajat, diberikan pahala yang lebih. Jadi enggak ada ruginya. Kita enggak rugi meluangkan waktu. Kita enggak rugi mengeluarkan tenaga melakukan amal soleh. Kita enggak rugi memeras pikiran kita memikirkan suatu kebaikan, enggak akan rugi. Pasti kita dapatkan. Jadi yang penting ini wa'amila, beramal, melakukan kebaikan lima ba'dal maut, untuk kita peroleh, kita dapatkan setelah kematian kita. Kalau sudah inna lillahi, tidak ada lagi kesempatan melakukan amal saleh. Disitulah kemudian ada manusia yang menyesal, balikkan kami ke dunia ya Allah, balikkan ke dunia. Ada yang bercita-cita untuk apa? Bersedekah. Karena sedekah, kami akan bersedekah. Ada yang bercita-cita kami akan melakukan amal saleh, amal kebaikan, tapi terlambat. Ya, setelah kematian meninggalkan dunia ini, tinggal bertanggung jawab menikmati amal-amal yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Maka kita persiapkan amal saleh kita. Dan disebutkan dalam hadis yang populer, ya, kalau seseorang meninggal dunia, apa amal saleh yang dia bawa? 3 perkara. Ada amal saleh yang terus mengalir pahalanya. Ada amal saleh yang dilakukan oleh orang lain, dia dapat transferan pahala. Ada amal saleh tabungannya. Tabungannya siapa? Anak saleh. Ya kan? Ada hadis yang populer, idza matab nu Adam. Manusia kalau sudah meninggal dunia, mati, inqata'a amaluhu, semua amal ibadahnya terputus, illa min salah. 3 ini yang akan dia bawa, tetap dan nikmati walaupun dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, sedekahun jariyah. Ya, ini amal saleh. Sedekah jariyah itu amal saleh. Harta yang dia keluarkan di jalan Allah, yang mana harta ini terus mengalir pahalanya.
disebut dengan sedekah jariyah. Jari itu ya terus mendapatkan balasan pahala, seperti orang memiliki harta dan infakkan di jalan Allah, memiliki sebidang tanah dia wakafkan untuk Allah, ada rumah dia wakafkan, subhanallah, ada rumah dia wakafkan, ada tanah dia wakafkan. Setelah dia bagi-bagi untuk ahli warisnya, lalu dia berikan hibah, wah ini untuk anak keturunan, kemudian dia siapkan untuk dirinya, untuk dia bawa semasa setelah meninggal dunia, ya, sedekahun jariyah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ada ilmu yang dia ajarkan, orang lain faham, orang lain mengerti, orang lain dapat hidayah, dapat petunjuk dari apa yang dia sampaikan. Nah, ini tidak hanya dimonopoli oleh para ustaz. Ya, siapapun kita mengajak orang lain dengan ilmu kita, kita mendakwahi, mengajak, memotivasi orang lain untuk taat kepada Allah, baik dengan perbuatan, ucapan, kita ajak orang lain, kemudian orang ini mengikuti apa yang kita sampaikan. Dia ikut salat berjamaah. Setelah itu, subhanallah, ternyata dia menikmati, dia merasakan keutamaan salat berjamaah, menjadi kebiasaannya. Dulu siapa yang pertama kali mengajak? Oh, bapak ini. Saya dulu nggak pernah salat berjamaah di masjid, tapi setelah diajak oleh bapak ini, alhamdulillah, menjadi jamaah masjid militan. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang alim, tentu porsinya lebih besar, ya, bagi orang-orang alim yang memiliki ilmu, mengajarkan kepada orang lain. Terus ini ilmu diajarkan, terus lagi diajarkan, ya, estafet, mata rantai ilmu. Bahkan ini ulama, bayangkan pagi hari ini kita bicara hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan, yang dirangkum, ditulis oleh ulama, ya, orang alim. Al-Imam An-Nawawi, bayangkan, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid. Oh, kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang sudah sangat familiar di kalangan ahli ilmu, di kalangan penuntut ilmu, pecinta ilmu. Bayangkan bagaimana pahala yang dia dapatkan, ya, oleh orang-orang alim yang kitabnya dibahas, dipelajari. Kalaulah kita kemudian tidak sampai kepada derajat mereka, minimal, ya, kita mengamalkan ilmu yang kita dapat dari ilmu mereka. Amalkan, mengajak orang lain, ya, dan mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau bahasanya Imam Asy-Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an alala minhumus syafa'ah. Aku mencintai orang-orang alim. Orang alim itu orang memiliki ilmu, orang-orang saleh, karena standar kesalehan itu ilmu. Standar kesalehan ilmu. Aku mencintai orang-orang saleh, kata Imam Syafi'i. Include di situ orang alim, orang berilmu. Walastu minhum, walaupun aku bukan orang saleh, kata Imam Syafi'i. Padahal siapa yang meragukan kesalehannya? La'alli an anala minhumus syafa'ah. Yang diharapkan semoga nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat ahli ilmu, mendapatkan syafaat orang saleh. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, hendaknya kita senantiasa berupaya mengintrospeksi, ya,
mengevaluasi amal-amal saleh yang kita lakukan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan amal saleh sekecil apapun. Bisa saja amal saleh yang kita anggap biasa-biasa ternyata itu yang diredai oleh Allah. Ya. Kita anggap biasa aja. Tapi ternyata itu yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia lupa amal kebaikan itu. Dia udah nggak hitung-hitung. Karena biasanya kita nih mau menghitung-hitung kebaikan yang kita lakukan kalau kebaikannya sifatnya besar. Apalagi kebaikan itu kita berikan kepada orang lain. Kadang kita ingat tuh. Selalu kita sebut-sebut, saya dulu pernah bantu ini, dulu saya pernah ini, saya dulu pernah nyumbang ini, karena besar. Akhirnya itu terekam dalam memorinya, dia sebut-sebut terus. Tapi kalau amal yang sedikit kita sepelekan, kita nggak riya dengan amal yang sedikit, kita nggak sum'ah dengan amal yang sedikit, tidak ujub dengan amal yang sedikit, sehingga nggak ada dosa ujub, nggak ada dosa riya, nggak ada dosa sum'ah. Ternyata itu yang menghantarkan ke surga Allah. Ya. Makanya kita nggak boleh meremehkan amal yang sedikit, ya, amal yang sepele. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Sekecil apapun kebaikan itu jangan remehkan. Ada ungkapan ulama, kalau tidak salah ini ungkapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Ada ibadah yang kecil tapi besar pahalanya di sisi Allah. Sebab apa? Karena memang niatnya enggak ada ujub, enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Ya. Dia lakukan itu bukan untuk disanjung dan seterusnya, tapi dia lakukan karena Allah. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah. Tapi sebaliknya ada juga ibadah yang menurut kita, menurut orang lain, wah besar pahalanya, tapi ternyata di hadapan Allah tidaklah lebih bernilai dibandingkan debu. Enggak ada pahalanya, enggak ada nilainya. Kenapa? Di situ ada penyakit yang menyertai amal. Tidak ikhlas karena Allah, tapi ujub, riya, sum'ah. Sum'ah artinya apa? Agar orang lain mendengar, orang lain tahu. Riya agar orang lihat. Ujub merasa bangga, hanya saya yang paling, saya yang paling, saya yang paling. Jadi ujub. Baik, jamaah sekalian Allah muliakan, wa amila lima ba'dal maut. Hendaknya kita melakukan amal saleh untuk bekal setelah kita meninggalkan dunia ini, ya. Bekal setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Nah, ada orang yang lemah. Lawanan al-kais tadi. Kalau al-kais kita artikan cerdas, berarti al-ajiz orang bodoh. Al-kais, ya, orang yang berakal, al-ajiz orang yang tidak memiliki akal. Tapi kalau kita lihat di grammar bahasa Arab, al-ajiz itu orang lemah. Orang yang lemah. Siapa yang lemah? Man, ya, ittaba nafsahu hawahu. Orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu ketika disebut alal itlaq, ya, secara umum itlaq bahwa hawa nafsu itu adalah dorongan jiwa yang mengarahkan seseorang berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Ya, itulah hawa nafsu. Tapi kalau nanti dirinci, hawa nafsu itu kan ada dorongan seseorang untuk melakukan
amal kebaikan. Ya, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Ada nafsu yang ammaratun bisu, mengajak kepada yang buruk. Tapi ketika Al-Quran atau hadis Nabi menyebut tentang hawa, yaitu hawa nafsu, ini alal itlaq, konotasinya adalah dorongan jiwa yang menyuruh kepada ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama dorongan syahwat. Syahwat. Dorongan itu ada dorongan syahwat, ada dorongan syubhat. Ya, syahwat mengajak kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surah An-Nazi'at diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan diberikan ganjaran pahala surga terhadap orang-orang yang berupaya mengekang, melawan, mengendalikan, selalu mengontrol hawa nafsunya. Ada di dalam surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih. Terus wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang senantiasa menghadirkan rasa ta'zim, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan nafsunya dari dorongan untuk bermaksiat. Dorongan untuk bermaksiat. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Allah siapkan surga tempat kembalinya. Karena mengekang hawa nafsu dalam bermaksiat kepada Allah ini berat. Ya, berat. Karena ini perkara berat, dijanjikan ganjarannya surga. Ya, mengekang hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kan mengajaknya kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Nafsu kita ingin rebahan umpamanya, padahal Allah memerintahkan kita untuk beribadah di malam hari, di dini hari jam 1:30, jam 1:30. Kalau dorongan hawa nafsu kita mintanya apa? Apa yang disenangi oleh hawa nafsu kita? Udah tidur. Itu yang disenangi oleh hawa nafsu. Tapi yang diperintahkan, yang diinginkan oleh Allah, kita bisa bangun. Nah, ini berat. Ya. Berat melawan, mendorong, mengalahkan hawa nafsu. Ya. Kenapa disebut dengan hawa? Hawa itu bahasa Al-Quran, an-nafsa anil hawa. Di bahasanya kita jadi hawa nafsu. Hawa itu dorongan untuk berbuat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Kenapa disebut dengan hawa? Karena dia mendorong seseorang masuk ke dalam neraka. Disebut dengan hawa karena dia mendorong seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin berbuat maksiat, dia turuti. Hawa nafsunya mengajak kepada al-kasal, ya, bermalas-malasan, tidak melakukan amal saleh, dia ikuti, dia perturutkan hawa nafsunya. Ya Rabb, tidaklah seseorang akan mampu terbebas jamaah dari dorongan hawa nafsu ini kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting kita minta. Ya,
kita lemah di hadapan hawa nafsu kita kalau tidak ditolong oleh Allah, dibantu, diberikan isti'anah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita meminta kekuatan, bahkan minta kepada Allah agar Allah anugerahkan akhlak-akhlak mulia, sebagaimana Allah anugerahkan kepada hambanya rezeki di dunia. Ini kalau kita mau umpamanya mau menimbang, mengukur, membandingkan kesolehan kita dengan orang yang ada di samping kanan kiri kita ini berbeda-beda. Tapi hanya Allah tentu yang tahu kesolehan seseorang. Tapi kalau kita mau mengukur diri kita, oh, kalau beliau ini enggak pernah ketinggalan salat jamaah di masjid, saya masih bolong-bolong berjamaahnya. Kadang datang ke masjid, kadang enggak. Di kantor kadang jamaah, kadang undur waktu sholat. Nah, kalau kita mau jujur, ya, membandingkan diri kita dalam hal amal soleh, tatafawat, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Karena memang Allah membeda-bedakan anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana Allah beda-bedakan kadar rezeki di antara kita. Ini kadang-kadang mau cek, sama enggak rezeki kita di dunia? Sama semua enggak? Beda. Tabungannya sama semua enggak? Beda. Mohon maaf, rumah kita luasnya sama enggak? Enggak. Perabotan di rumah kita sama? Enggak, beda-beda. Kadar rezeki si fulan beda dengan ini. Kadar kebahagiaannya beda, beda-beda. Allah bagi itu. Begitu juga Allah bagi di antara hamba-hamba kadar kesolehan seseorang. Berarti saya kalau nggak soleh karena nggak dikasih dong sama Allah. Bukan begitu. Mungkin kita jarang minta sama Allah. Ini mungkin yang lumpuh dari kita jamaah. Jarang minta sama Allah agar Allah bentuk diri kita ini menjadi orang-orang yang memiliki akhlak mulia, menjadi orang-orang saleh. Tapi kalau kita minta rezeki dalam doa kita, kayaknya itu setiap doa kita request sama Allah. Ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan anak kami ini. Kalau kemudian kita jujur mau membandingkan tuh, berapa kadar doa kita minta rezeki sama Allah, minta kesehatan kepada Allah, minta ketenangan kepada Allah, dibandingkan dengan kadar doa kita, ya Allah jadikan hambamu ini hamba yang memiliki akhlak sabar, memiliki akhlak dermawan, memiliki akhlak murah senyum. Berapa ya kadar doa kita minta sama Allah? Padahal kata Nabi, Allah yang membagi di antara kalian akhlak-akhlak yang baik. Ini dikasih, ini dikasih, ini dikasih. Sebagaimana Allah membagi kadar rezekinya kepada hamba-hambanya. Ini yang rajin doa, minta rezeki, dikasih oleh Allah. Dikasih oleh Allah. Ini kenapa enggak pernah minta rezeki sama Allah? Ya. Kenapa dia enggak minta? Kata Allah, ya udah karena enggak pernah minta, enggak dikasih. Mungkin. Nah, ini kenapa nih anak ini bejat nih? Mohon maaf. Ini kenapa orang ini bejat? Dia mungkin enggak pernah minta sama Allah. Ya Allah, jadikan aku orang saleh. Mungkin enggak pernah minta sama Allah. Mohon maaf. Kalau ada orang yang semoga Allah anugerahkan kita anak keturunan yang saleh, salehah, yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah. Kalau ada di luar sana ada anak yang tidak taat kepada Allah, tidak pernah mau sholat, ingkar kepada kedua orang tuanya, mungkin doa orang tuanya dulu fokusnya minta rezeki. Oh, siapa ini anak? Oh, kaya, berkecukupan, pekerjaannya bagus. Tapi ketika kaitannya dengan Allah,
Oh, rumahnya yang megah, yang mewah, itu enggak pernah terdengar bacaan Al-Quran di situ. Tidak ada sholat berjamaah di situ dengan keluarga. Setelah dia kaya raya, dapat pekerjaan yang bagus, hidup mewah, bahagia, dia lupakan orang tuanya. Mungkin orang tuanya dulu, kalau dihitung berapa kadar doanya, minta kepada Allah, Allah anugerahkan anak yang soleh. Mungkin selama ini Allah berikan pekerjaan buat anak saya. Ya Allah berikan pendidikan yang bagus sehingga nanti bisa di perguruan tinggi yang bagus. Setelah di perguruan tinggi yang bagus, dia ambil jurusan yang bagus, dapat pekerjaan yang bagus. Ya Allah mudahkan. Mungkin itu banyak doa kita sebagai orang tua. Jarang dia bilang, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh, yang taat kepadamu, menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Kalau kita jujur kita bandingkan itu berapa kadar doa kita. Jadi jamaah ini yang perlu kita introspeksi diri kita. Hasibu anfusakum. Hendaknya kita memuhasabah, mengintrospeksi diri kita. Ya. Jadi orang yang lemah disebutkan di dalam hadis ini mereka yang dikendalikan, diombang-ambingkan, yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa tamanna 'alallahil amani. Dia tidak melakukan amal soleh, melakukan amal baik, tidak mempersiapkan bekal buat kematian, tapi kemudian nanti Allah akan berikan saya tempat yang layak di surga, dapat ampunan Allah. Ini tamanni. Seperti ada orang yang memiliki ladang sawah yang luas, kemudian dia berdiri, dia tengok, saya nggak perlu nanam bibit jagung, bibit padi, bibit anggur, ntar tumbuh sendiri dia. Lihat aja 3 bulan, ntar tumbuh sendiri. Kira-kira ada nggak? Tiba-tiba nggak muncul di situ padi, padinya subur, nanti panen raya. Mungkin nggak tiba-tiba bibit anggur tumbuh, berbuah hijau, berbuah merah, berbagai macam warna anggurnya. Dia pikir nanti tinggal panen. Mungkinkah bibit jagung tiba-tiba tumbuh, sudah ada irigasinya, jagungnya tinggal dipetik, gede-gede besar udah jual. Cuma dia liatin sawahnya dengan khayalan. Bisa nggak? Ini orang bodoh, al-ajiz. Dia hanya berangan-angan. Dari mana kamu tahu Allah Maha Pengampun? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Enggak apa-apa saya berbuat dosa, berbuat maksiat, enggak perlu sholat. Allah kan Maha Pengampun. Itulah tadi sama tuh. Dalam urusan dunia aja enggak boleh berhayal-hayal. Seorang petani jangan berhayal memiliki sawah, ladang, kebun yang subur kalau dia enggak garap, enggak tanam benih di situ. Apalagi nanti sawah ladang yang Allah katakan jannatun tajri min tahtihal anhar, di akhirat dapat surga yang rimbun dengan pepohonan yang indah, sungai-sungai mengalir, mau dapat itu. Tapi tidak melakukan amal soleh, ini disebut dengan tamanni. Enggak boleh tamanni. Yang boleh itu adalah ar-raja. Harus. Apa itu ar-raja? Berharap sama Allah. Bagaimana kita berharap sama Allah? Ya Allah, hamba sudah melakukan kebaikan ya Allah. Salat sudah kami lakukan ya Allah. Ibadah sudah kami lakukan ya Allah. Tapi mungkin belum sempurna ya Allah. Mungkin ada kurangnya di sana sini ya Allah. Berkenanlah Allah terima. Ketika dia akan meninggal dunia, kemudian dia flashback tuh kehidupannya. Ya Allah, mungkin ada amal ibadah yang belum sempurna, yang belum baik ya Allah, tapi kami sudah lakukan. Berharap sama Allah, itulah yang diperintahkan. Justru kita roja sama Allah. Tidak boleh berputus asa, roja. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah.
Berbaik sangka itu apa? Semua amal-amalnya, walaupun kurang di sana sini, walaupun ada cacatnya, dia roja sama Allah, berbaik sangka sama Allah, Allah akan terima. Dia diterima amal salehnya. Ahli maksiat, ya ahli maksiat, dia berbuat maksiat, berdosa, ini dia lakukan, itu dia lakukan, tapi setelah itu dia bertobat, ya Allah, bertobat. Bagaimana dengan dosaku, ya Allah, apa Engkau akan ampuni, ya Allah? Disitulah harus roja. Ketika seseorang akan meninggal dunia, dosa-dosa yang pernah dia lakukan dan dia pernah tobati, roja di situ, berbaik sangka, berharap kepada Allah. Disitulah Allah letakkan, innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha kasih sayang. Tidaklah seseorang akan meninggal dunia kemudian dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan terima amal ibadahnya, bahwa Allah akan ampuni dosa-dosanya, melainkan Allah akan terima amal ibadahnya dan Allah ampuni dosanya. Karena baik sangkanya sama Allah, baik sangkanya sama Allah. Yang enggak boleh apa? Tamanni. Apa itu tamanni? Angan-angan kosong. Dia mau dapat ampunan Allah tapi tidak pernah bertaubat. Dia ingin mendapatkan surga di akhir nanti tapi tidak beramal soleh. Seperti orang yang ingin berlayar di lautan tapi dia berada di atas gunung. Dia ingin berlayar di atas lautan tapi perahunya dia taruh di atas gunung. Bagaimana bisa berlayar itu, Bahtera? Kalau dia nggak geret, dia bawa ke lautan, baru bisa berlayar, baru sampai mau nyebrang sungai, tapi berdiri aja di sini. Padahal di sini ada sampan, ada perahu, cuma dia liatin. Bisa nggak berlayar tanpa kita naik, tanpa kita gerakkan itu? Nggak bisa. Nah, orang yang cuma berdiri, berangan-angan, nanti sampai seberang kok. Tapi dia nggak berikhtiar, itu disebut tamanni, angan-angan kosong. Tapi kalau udah kita naik perahu ini, walaupun arusnya deras, tapi kita berupaya, disinilah ketika berikhtiar itu roja, berharap sampai kita udah ikhtiar, kita udah melakukan sesuatu. Nah ini jamaah sekalian. Jadi ada beberapa poin yang kita dapatkan dalam hadis ini. Pertama, kita diingatkan untuk memuhasabah diri kita, introspeksi diri. Kemudian hendaknya memiliki semangat untuk melakukan amal saleh. Yang ketiga, hendaknya menjadi orang yang kuat di hadapan hawa nafsunya. Jangan terombang-ambing oleh hawa nafsu. Kita berdoa kepada Allah. Aminkan semuanya jamaah. Aminkan semuanya. Allah jadikan kita hamba-hamba yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hawa nafsu kita. Amin. Kemudian menjadi orang yang raja, berharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bukan tamanni, bukan berangan-angan kosong. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, karena waktunya sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Syuruk jam berapa? Ini baru syuruk ya? Terbit itu 32. Oh masih ada waktunya. Ya. Baik. Nah, di sini kembali kepada diri kita. Makanya penting memuhasabah diri kita. Apa kira-kira penyebabnya? Diagnosalah diri kita. Ya, diagnosa diri kita. Ini apa penyebabnya? Jangan orang lain. Kalau orang lain bisa saja nanti suudzon, ya, berburuk sangka. Kita nggak usah mendiagnosa orang. Apa penyebabnya? Mungkin hanya dia yang tahu. Ya. Nah,
Bagaimana kemudian, apa yang harus kita lakukan setelah kita coba mengintrospeksi diri, ya, mendiagnosa ini kira-kira apa penyebabnya? Apakah mungkin karena kita yang tidak dekat dengan Allah, tidak banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita? Mungkin. Berarti kalau poin ini kita yakini, hendaknya kita merubah diri kita menjadi lebih baik, jadi orang tua yang lebih saleh, yang lebih dekat dengan Allah, dan lebih intens lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada hal lain, ada penyebab lain yang menyebabkan harapan kita ternyata tidak terrealisasi, tidak sesuai dengan ekspektasi kita terhadap anak-anak kita. Apa penyebabnya? Mungkin ada harta yang kurang, ada ya dari riba, ada kita menzalimi orang lain, Allahu a'lam. Kalau kemudian itu dugaan kita, maka istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, setelah kami coba memuhasabah diri kami sudah menjadi orang saleh, orang baik, mendoakan anak-anak kami, berikhtiar mendapatkan rezeki yang halal. Lalu apa dan kenapa ya Allah? Nah, disinilah hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi ada perkara yang buruk menurut kalian, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kalian, tapi dalam ilmu Allah, dalam hikmahnya Allah, ternyata hal tersebut lebih baik untuk kalian. Apa yang kalian harapkan itu bukan sesuatu yang terbaik, walaupun dalam pandangan zahir kalian itulah yang terbaik. Jadi apa yang kita benci, ini tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kecewa, marah, padahal menurut Allah itulah yang lebih baik. Maka hendaknya kita mengedepankan, memprioritaskan ilmu Allah, hikmah Allah, maslahat yang diinginkan oleh Allah dibandingkan dengan ilmu kita yang terbatas, pengetahuan kita yang terbatas. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah itu memang jadi maslahat buat anak-anak kita? Belum tentu. Mungkin apa yang dia dapatkan hari ini, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ternyata di kemudian hari barulah kita paham ternyata itu lebih maslahat, gitu ya. Ada seorang ayah yang berupaya memasukkan anaknya di sebuah perguruan tinggi dan mengambil jurusan tertentu yang bonafit gitu ya, yang menurut dia subhanallah menjadi incaran idaman, tapi ternyata dia nggak dapatkan, dia nggak diterima di situ, diterima di univ yang lain dengan jurusan yang beda yang nggak pernah dia cita-citakan. Setelah ternyata di kemudian hari dia dapat mantu, sang anak mendapatkan jodoh, baru tahu jawabannya. Oh, ternyata ini ya. Kalau dulu kamu di sini mungkin akan banyak berbenturan dan seterusnya. Ya, jadi banyak hal yang hari ini kita tidak ketahui. Allah buka hikmahnya di kemudian hari. Maka berbaik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diagnosa diri, jangan orang lain, kita. Ya, makanya perintahnya hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian, muhasabah. Apa penyebabnya? Karena yang paling objektif terhadap diri kita ya hati nurani kita, bukan orang lain. Yang paling objektif itu hati nurani kita. Tanya, apa kira-kira penyebabnya? Ya Allah, saya mungkin kurang begitu memperhatikan anak saya ini, ya, sehingga mohon maaf nilainya seperti ini. Mungkin itu baru kita muhasabah. Oh ya, setelah itu kita memiliki azam, niatan bahwa kita akan ya berupaya sebagai seorang ayah untuk memonitor anak-anak kita, menjaga agamanya, memberikan nasihat, memberikan contoh yang baik. Ya, gitu. Saya yakin bahwa kita semua ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ujiannya lewat anak kita, pekerjaan, lewat pasangan, lewat hal lain, dapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Disitulah kemudian kita memuhasabah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Setiap apa yang Allah takdirkan untuk kita di dalam kehidupan ini, baik buruknya dalam pandangan kita, sesungguhnya baik dalam pandangan Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan, kemudian kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, bahkan kita sampai menangis mengucapkan rasa syukur itu, maka itulah kebaikan dari Allah. Kebaikan apa yang kita inginkan dan kebaikan syukur kita diberikan ganjaran oleh Allah. Tapi sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan harapan dan keinginan diri kita, kemudian kita bersabar, menyandarkan semuanya kepada Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha memiliki ilmu, Allah yang maha mengetahui akan kebaikan. Kita sandarkan kepada Allah. Hanya Engkau yang tahu ya Allah hikmah di balik semua ini, dan dia bersabar, itu yang terbaik. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang pertama bersyukur, atau yang kedua tidak sesuai apa yang diharapkan kemudian dia bersabar? Saya pakai dalil, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan kemudian kita bersabar, lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih sabar, sabar. Paham ya? Pilihlah kita bersabar. Insyaallah mendapatkan pahala bighairi hisab, tidak terbatas. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.